Perkenalkan, nama saya Ariel Ernest Lewaka Besi, NRP 04211740000029, mahasiswa S1, jurusan Departemen Teknik Sistem Perkapalan, Institut Teknologi 10 November. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang mezzanine financing atau pembiayaan mezanin. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu beberapa pembiayaan yang lain agar pada saat penjelasan mezzanine financing ini kita dapat mengetahui lebih jelas apa perbedaannya dibandingkan dengan pembiayaan yang lain. Biaya ini bisa berasal dari mana saja, misalnya doa, usaha, ilmu, dan satu lagi yang tidak kalah penting yaitu modal yang berasal dari pembiayaan. Nah, seseorang yang ingin membangun usahanya tentulah membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka pada video kali ini saya akan memberikan macam-macam alternatif pembiayaan khususnya di dunia maritim. Nah, sebelum kita masuk pada topik mezzanine financing, alangkah baiknya kita mengetahui financing yang lainnya. Yang pertama yaitu ada equity financing, yang kedua ada debt financing, yang ketiga ada leasing financing. Yang pertama adalah equity financing. Equity financing pembiayanya berasal dari aset harta atau perusahaan yang dimiliki pada saat itu. Nah, equity financing ini biasanya menjadi pilihan bagi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya pada saat awal. Jadi saat ia ingin membangun sebuah perusahaan atau usaha, ia akan memilihnya dengan pembiayaan equity ini. Perlu diketahui bahwa equity financing ini berbeda dengan debt financing, di mana kalau di debt financing kita mengajukan pinjaman kepada bank, lalu bank memberikan pinjaman kepada kita, dan kemudian kita membayar balik pinjaman tersebut ditambahkan dengan interest atau suku bunga yang telah ditentukan oleh bank. Nah, kalau pada equity financing, sebuah perusahaan itu akan menjual bagian kepemilikannya dengan imbalan dananya. Pada equity financing itu sendiri terdapat 3 opsi pilihan. Yang pertama, membangun usaha menggunakan biaya sendiri murni dari harta yang kita miliki. Yang kedua, join atau bergabung dengan pelaku usaha lainnya dalam membangun sebuah usaha tersebut. Yang ketiga yaitu menjual saham kepada pemilik dana atau instansi-instansi yang dapat memberikan kita dana. Pada equity financing yang pertama, yaitu kita ingin membangun sebuah usaha dengan harta kita sendiri. Perlu dilihat ada beberapa pro dan kontranya. Nah, yang pro pada kasus ini, kita tidak perlu memberikan atau membayar utang kita kepada orang lain lagi. Nah, kontranya, kita tidak bisa menggunakan biaya ini untuk kepentingan lain, seperti untuk memperbesar usaha kita. Lalu equity financing yang kedua yaitu bergabung ownership dengan partnership yang lainnya. Nah, ada beberapa pro dan kontra. Yang pro yang pertama yaitu sama seperti equity financing dengan yang pertama tadi, yaitu kita tidak perlu membayar biaya utang atau membayar utang kita kepada orang lain. Nah, kontranya di sini karena ada beberapa ownership dalam suatu usaha, maka ada sedikit usaha untuk membagi manajemen tersebut. Yang selanjutnya yaitu equity financing dengan membagikan saham kita.
Nah, di sini kita sebagai pelaku usaha akan menjual saham kita kepada orang lain. Nah, nanti pro kontranya, yang pro yang pertama yaitu kita akan mendapatkan uang atau pinjaman dengan cepat. Nah, kontranya di sini kita harus berbagi saham dengan orang lain. Opsi pembiayaan yang lainnya yaitu debt financing. Nah, opsi ini sendiri ada 3 cara. Yang pertama, bank loans atau pinjaman bank. Yang kedua adalah shipyard credit atau pinjaman dari kredit itu sendiri. Dan yang terakhir ada bonds atau obligasi. Debt financing yang pertama yaitu pinjaman bank atau bank loans. Nah, pro pada alternatif ini yaitu kita mendapatkan kesepakatan yang baik. Nah, kontranya rate dari suku bunga itu tidaklah selalu stabil. Nah, dan cukup tinggi. Debt financing yang kedua yaitu dengan shipyard credit atau pinjaman atau cicilan dari galangan kapal. Pro-nya di sini yaitu suku bunga yang disepakati itu tetap tidak naik ataupun turun. Kontranya yaitu sangat berisiko tinggi. Debt financing yang ketiga yaitu bonds atau obligasi, yaitu dengan menjual surat-surat berharga. Nah, di sini pro-nya rate-nya itu dapat dikontrol. Nah, sedangkan cons atau kekurangannya yaitu fluktuasi marketnya. Nah, opsi ketiga dalam pembiayaan sebuah usaha khususnya di bidang maritim yaitu ada leasing. Nah, pro di sini yaitu tidak adanya kewajiban pembayaran, misalnya seperti kalau misalkan pada debt financing kan ada suku bunga. Nah, di leasing ini kita tidak perlu membayar suku bunga tersebut. Yang kedua, adanya keringanan pajak. Nah, kekurangan dari leasing ini jika kita tidak dapat membayar kredit kita tepat waktu, maka misalnya kita saat membuat kapal kita tidak dapat dimiliki kita, dengan maksud kapalnya akan ditarik oleh pihak leasing. Yang selanjutnya adalah mezzanine financing, di mana mezzanine financing itu adalah campuran antara dua financing sebelumnya. Yang pertama yaitu equitas financing, dan selanjutnya dengan debt financing. Jadi mezzanine financing itu sebagai jembatan antara debt financing sama equity financing. Yang selanjutnya yaitu cara kerja pembiayaan mezzanine financing. Nah, jadi cara kerjanya itu seperti yang saya bilang sebelumnya. Dia ini menjembatani kesenjangan antara pembiayaan utang atau debt financing dan equity financing. Nah, ia juga merupakan salah satu pembiayaan yang mempunyai risiko yang cukup tinggi. Jadi tingkatannya itu mezzanine financing itu lebih rendah daripada ekuitas, tetapi dia lebih tinggi daripada debt financing atau pembiayaan utang itu. Dalam realitasnya juga, ia juga menawarkan tingkatan bunga pengembalian yang cukup tinggi, yaitu sekitar 12 sampai 20% per tahun. Bahkan dalam beberapa kasus dia itu juga memberikan pengembalian sampai dengan 30%. Nah, biasanya mezzanine financing ini dipakai oleh suatu perusahaan sebagai alternatif dalam pembiayaan untuk mendanai proyek pertumbuhan atau untuk membantu akuisisi dengan jangka waktu pendek hingga menengah. Nah, yang selanjutnya yaitu beberapa keuntungan memilih alternatif mezzanine financing sebagai alternatif dalam membiayai suatu usaha. Nah, pembiayaan yang pertama yaitu mezzanine financing itu dapat memberikan keuntungan bagi
pemberi pinjaman atau investor, ia akan memperoleh ekuitas dalam bisnis yang ia danai atau dapat menjamin pembelian ekuitas di kemudian hari. Nah, hal ini dapat secara signifikan meningkatkan tingkat pengembalian investor. Nah, selain itu, pemberi biaya atau investor atau peminjam akan menerima pembayaran bunga wajib secara bulanan, triwulan, atau tahunan. Keuntungan selanjutnya yaitu peminjam atau investor lebih suka utang atau memberikan mezzanine financing ini kepada perusahaan atau suatu usaha karena bunganya dapat dikurangkan dari pajak. Selain itu, pembiayaan mezzanine ini lebih mudah dikelola daripada struktur utang lain karena peminjam dapat menentukan bunga mereka dalam saldo pinjaman. Nah, jika peminjam tidak dapat melakukan pembayaran bunga terjadwal, sebagian atau seluruh bunga dapat ditangguhkan. Nah, opsi ini yang menjadi alasan menjadi keuntungan dalam mezzanine financing karena opsi ini biasanya tidak tersedia pada jenis pembiayaan yang lainnya. Namun, seperti pada jenis-jenis bentuk pembiayaan yang lainnya, mezzanine financing ini juga memiliki kekurangan. Contohnya, yang pertama, ketika suatu usaha itu melakukan pembiayaan mezzanine, mau tidak mau perusahaan tersebut harus mengorbankan kendali dan potensi naik karena kehilangan ekuitas dari perusahaan tersebut. Selain itu, jika dalam mezzanine financing itu waktunya cukup lama, maka mereka juga harus membayar lebih dalam pengembalian dana tersebut. Kerugian lainnya itu juga dirasakan oleh pemberi pinjaman mezzanine financing ini. Mereka berisiko kehilangan investasi mereka jika terjadi kebangkrutan pada suatu usaha yang mereka beri dana. Dengan kata lain, ketika sebuah perusahaan keluar dari bisnisnya, para pemegang hutang atau debt financing itu akan dibayar pertama dengan melikuidasi aset perusahaannya. Nah, jika tidak ada aset yang tersisa setelah membayar debt financing itu atau sudah terlunasi, maka pemberi biaya mezzanine itu akan merugi. Yang selanjutnya adalah beberapa contoh kasus yang menggunakan alternatif mezzanine financing dalam pembiayaan usahanya. Yang pertama yaitu financing a new building with a high LTV, backed by a long-term contract above break-even with a strong counterparty and a strong corporate guarantee. Nah, dalam skenario ini atau kasus ini dikarakterkan sebagai sebuah usaha baru, suatu usaha yang masih baru, yang usia muda dan mempunyai jangka waktu pekerjaan yang cukup lama. Bisa dilihat pada grafik pada slide di atas bahwa dalam kelompok debt financing, para pelaku usaha ini lebih memilih kepada bank-bank komersial yang besar karena mereka percaya bahwa ada kemungkinan besar dalam persetujuan biaya yang mereka ajukan. Dalam kategori yang sama juga terdapat leasing company dan ECL yang menjadi pilihan dengan skor yang paling tinggi. Sementara bank-bank yang bukanlah umum atau terspesialisasi itu tidak menjadi pilihan utama karena biaya pembiayaannya juga yang lebih tinggi. Terus lalu dalam kelompok pembiayaan mezzanine financing, bank komersial ini
tampaknya menjadi pilihan yang umum juga. Sementara dalam kelompok ekuitas, sehingga jika diakumulasi, debt financing sendiri mempunyai persentase yang paling besar, yaitu sekitar 70% dari total pembiayaannya. Sedangkan equity financing maupun equity yang berasal dari investor atau pemilik saham itu mempunyai persentase sebesar 22%. Sedangkan mezzanine finance sendiri mempunyai tingkatan persenan sebesar 8%. Contoh yang kedua yaitu financing a 5-year-old second-hand vessel with a regular LTV backed by a 3-year time charter contract above break-even level and a corporate guarantee that provides some comfort. Pada contoh ini, skenario-nya dikarakteristikan sebagai investasi sehat di pasar barang bekas di antara para calon investor kami. Nah, penggambaran pembagian pembiayaan dalam usaha ini itu bisa dilihat pada grafik pada slide di atas. Pada slide tersebut atau grafik tersebut bisa dilihat bahwa ECA tidak ikut mendanai pembiayaan dalam usaha tersebut karena tugasnya itu bergantung pada proyek pembangunan baru. Karena dalam kasus ini yang pembiayaan itu tertuju pada bangunan bekas. Sedangkan pada kasus ini baik di mezzanine financing atau debt financing lebih didominasi oleh bank-bank khusus. Nah, jika diakumulasikan semuanya, bisa dilihat pada grafik di atas bahwa sekitar 60% biaya diberikan oleh secara debt financing. Lalu mezzanine financing sebesar 14% dan equity sendiri baik dari investor maupun dana perusahaan atau ownership itu sebesar 26%. Selanjutnya ada yang contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga ini hampir sama dengan contoh yang kedua tadi, cuman ada sedikit perbedaan. Nah, kasusnya yaitu financing a 5-year-old second-hand vessel trading spot on a stand-alone basis with a regular LTV and cash flow just above break-even level. Nah, dalam kasus ini itu dikarakterkan sebagai bukan sebagai investasi yang baik di pasar saat ini yang dipilih oleh kelompok calon investor. Nah, bisa dilihat pada grafik di atas yang menunjukkan pembagian pembiayaan dari debt financing, mezzanine financing, dan equity financing. Dalam skenario ini juga ECA tidak ikut berperan dalam debt financing dikarenakan alasan yang pada slide sebelumnya, yaitu ECA tidak berfokus pada bangunan bekas, ia hanya berfokus pada bangunan baru. Pada kelompok mezzanine financing, specialist bank itu mengcover biayanya dibantu juga dengan NI dalam kelompok ini, sehingga dapat diakumulasikan sekitar 42% adalah rata-rata dari biaya dari debt financing. Sedangkan mezzanine financing itu sekitar 21% dan equity yang berasal dari ship owner atau
investor itu sebesar 37%. Demikianlah pembahasan tentang mezzanine financing beserta jenis financing yang lainnya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berkata-kata. Saya Ariel Ernest Lewakabesi, pamit undur diri. Terima kasih.